Di dalam dirimu, apakah kamu tidak memandang? Tubsirun. Nah, ini yang disebut pandangan tadi, hakikat. Ya. Istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu istilah ulama. Bahasa kita sederhana. Ya. Syariat itu pakaian tubuh, tarekat itu latihan jiwa, hakikat itu pencapaian kolbu, ma'rifat itu kebahagiaan ruh. Apa benar dalam agama Islam ada pembagian syariat, ma'rifat, tarekat, hakikat? Itu semua, Pak, tidak ada dalilnya. Yang Rasulullah SAW bagi kepada kita hanya 3. Islam, iman, ihsan. Adapun pembagian syariat, ma'rifat, tarekat, hakikat, ini adanya hanya dalam dunia sufi. Berarti ruhaniahmu sudah di akhirat. Disebut ma'rifat kan di situ. Ini, Pak. Di mana dalam agama sufi, orang yang masih derajatnya rendah, masih punya kewajiban menjalankan syariat, maka mereka disebut dengan tingkat syariat. Nanti kalau sudah tinggi lagi derajatnya ma'rifat, maka sudah tidak perlu lagi syariat. Makanya tidak aneh dalam dunia sufi, seorang wali tidak perlu terikat dengan ajaran para nabi. Karena dalam dunia sufi yang ekstrim, mereka punya keyakinan bahwa wali lebih tinggi dari nabi. Sampai-sampai ya, pentolan sufi yang bernama Abul Bistom berkata, maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Di alam barzakh itu, nabi itu di atas rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi siapa? Wali. Di bawahnya wali, nabi. Di bawah nabi siapa? Rasul. Ini jelas kesesatan yang nyata. Kita Ahlussunnah punya keyakinan yang paling tinggi siapa? Rasul. Di bawah rasul siapa? Nabi. Di bawah nabi berapa? Dan kewajiban wali mengikuti syariat nabi. Sama mereka dibalikkan. Ente belajar ilmu syariat seperti fikih, tidak dibarengi dengan tasawuf, itu keras, kaku. Makanya dalam dunia sufi, Pak, kalau antum lihat di YouTube ya, orang agak sedeng dikit udah dianggap mau jadi wali ini. Habib Abu Bakar Assegaf atau lebih dikenal dengan Habib Bakar adalah salah satu wali majlub dari Gresik, Jawa Timur. Merupakan cucu dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf yang disebut-sebut sebagai wali kutub. Ia terkadang, banyak yang mengira bahwa Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf gelandangan. Pasalnya, Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf selalu mengenakan sarung dan tak memakai baju. Namun, siapa sangka dengan tingkahnya yang terlihat aneh, Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf merupakan seorang wali Allah. Wali majub satu ini terkenal dengan bau air kencingnya yang wangi. Disebut dengan wali majdub. Ada wali namanya wali majzub, kayak Wan Sekhan. Itu namanya wali majzub. Wali yang kolbunya, ruhnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dari cinta dunia menjadi hanya cinta kepada Allah. Maka orang cinta kan kasmaran. Orang kasmaran ya seperti orang gila. Jadi menurut orang sufi itu di antara tanda mau jadi wali itu sedeng dulu. Makanya Syekhul Islam Taimiyah membuat sebuah buku yang berjudul Auliyaullah laisu bimajanin. Wali-wali Allah bukan orang gila. Itu sebab Imam Ibn Taimiyah menulis buku itu. Tom tahu di antara kutubnya para wali itu yang mereka anggap sebagai tingkat derajat paling tinggi, di antaranya siapa? Ahmad Al-Badawi. Said Badawi ini disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Dhahabi dalam Syiar A'lamun Nubala. Ketika menyebutkan tentang biografinya siapa Ahmad Al-Badawi. Kata beliau tidak dikenal. Cuma waktu itu dia pernah sholat tanpa wudhu. Gara-gara itu dia dianggap ini jangan-jangan wali. Belajar tasawuf atau ma'rifat atau hakikat, tapi tidak dibarengi dengan syariat, itu nanti bisa jadi sesat. Mengerikan, Pak. Iya. Dan untuk sampai derajat wali dalam dunia sufi itu ada ibadah-ibadah tertentu, Pak, dengan menyiksa diri. Allah itu bisa ditemui saat di dunia. Artinya di dunia secara dohir, jasadmu masih di dunia, tapi ruhaniyahmu itu sudah mati, artinya sudah mematikan nafsumu. Ya niki.
Berarti ruhaniyahmu sudah di akhirat. Disebut makrifat kan di situ. Ini Pak. Makanya, akhi, ya, ini semua bukan dari ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah SAW manusia yang paling tinggi derajatnya, sholatnya luar biasa. Tunduk dan patuhnya kepada Allah luar biasa. Para sahabat demikian. Ya, nah ini akal Islam.